ke-32 PT Gapin siap. Laksanakan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap! Kak! Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Upacara pembukaan pelatihan dasar Satpam Ganda Pratama Angkatan 32 tahun 2023 PT Ganda Putra Insas. Siap! Lanjutkan! Lapor penyematan tanah siswa. Siap! Terima kasih, Komandan. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa Pusdiklat Satpam. Kami siswa Pusdiklat Satpam. PT Ganda Putra Insas. PT Ganda Putra Insas. Berjanji. Berjanji. Satu. Akan menjunjung tinggi dan setia. Akan menjunjung tinggi dan setia. Kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan senantiasa menjunjung tinggi. Derajat dan martabat pendidikan. Tiga. Sanggup dengan penuh kesadaran. Untuk menjalankan semua ketentuan. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang berlaku pada Pusdiklat Satpam. PT Ganda Putra Insas. Empat. Memahami bahwa Pusdiklat Satpam. PT Ganda Putra Insas. Bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Pembacaan telah selesai. Laporan selesai. Balik tempat. Selamat pagi. Yang saya hormati Direktur Utama PT Ganda Putra Insas, saya hormati Pak Kasatimas Polres Cirebon, yang saya hormati Pak Kapolsek Depok, beserta seluruh jajaran, Pak Kapusdik, PT Ganda Putra Insas, dan tidak lupa kepada seluruh peserta pelatihan yang saya banggakan. Sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin saudara harus tahu, saudara harus paham apa itu satpam dan apa itu seragam satpam. Nanti setelah ini tolong diperbaiki. Saya minta ini Raka kesini depan. Ya, kamu sini. Sini. Ayo sini. Saya baru melihat ini. Ada lagi nggak? Coba dicek. Ada yang warna-warna lagi nggak depannya?
Siap. Ada. Ya. Siap, tidak ada. Oke. Oke, dicopot ya ini. Siap, Don. Sapam dari silat sekarang ini. Siap, Don. Ini kamu udah satpam belum? Sudah tugas belum? Siap, belum, Dan. Belum. Ini baju kamu kok pinjam? Baju, Dan. Baju sendiri. Baju sendiri. Kamu bikin di mana? Di online, Dan. Dapatnya kayak gini. Ya sudah. Dicopot ya. Siap. Siap, Dan. Di itu di silat. Baik. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertatap muka dalam mengikuti upacara pembukaan pelatihan dasar Satpam Ganda Pratama di PT Ganda Putra Insas. Saudara, saya ucapkan selamat datang di Pusdiklat PT Ganda Putra Insas ini. Untuk kesekian kalinya PT Gapin melaksanakan diklat Satpam kualifikasi Ganda Pratama, diklat dasar. Artinya kalau kita pahami bersama, diklat ini adalah diklat permulaan, diklat dasar, diklat yang paling bawah, dan kualifikasi yang diharapkan adalah kualifikasi dasar. Artinya saudara-saudara, itu diharapkan nanti mempunyai kemampuan yang paling dasar pada satuan pengamanan. Kualifikasi paling dasar itu apa di diklat ini? Satu, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, itu akan berangkat menjadi satuan pengamanan, berangkat menjadi seorang satpam ya sejak sekarang. Kalau kemarin masih ada sudah ada yang bertugas, sudah ada yang melaksanakan mempunyai pekerjaan, itu status saudara bukan seorang satuan pengamanan, tetapi saudara adalah seorang security guard, penjaga keamanan. Kenapa ini saya tekankan bahwa satpam, pekerjaan satpam itu pekerjaan yang sangat mulia. Kalau dalam bahasanya itu adalah Nobelium Nobel, artinya pekerjaan yang mulia. Karena pekerjaan yang mulia ini, satpam itu adalah merupakan profesi. Ini harus catat, ingat, satpam adalah profesi. Satpam bukan gerombolan, satpam bukan ormas, satpam bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Pekerjaan yang rendahan tidak. Anda berbeda dengan tenaga kerja yang lain. Makanya sebagai satu profesi Anda harus melaksanakan diklat dulu. Supaya apa? Supaya mendapatkan legalitas hukum pada status saudara sebagai anggota satpam. Kalau sekarang Anda sudah bekerja dengan pakaian baju seragam satpam, Anda belum satpam. Nah itu bedanya. Makanya seorang satpam itu berarti seorang penjaga keamanan. Tapi seorang penjaga keamanan belum tentu satpam. Nah kenapa saya tegur? Karena satpam sebuah profesi harus tahu, harus mengerti dan paham apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi bukan haknya. Contohnya masalah seragam. Perpol nomor 1 tahun 2023 tentang seragam. Seragam satpam ya kayak seperti ini. Anda tidak perlu pengen hebat. Wah,
kayak saya atau Pak Nata gitu ya, pakai kualifikasi macam-macam supaya orang lain tuh melihat Anda itu hebat dengan pakaiannya yang tembel-tembel. Nggak perlu. Anda cukup bekerja, cukup melaksanakan tugas sesuai dengan tuntunan-tuntunan satuan pengamanan, kode etik, kode disiplin, sudah cukup. Kalau Anda misalnya melaksanakan keterampilan uji kualifikasi, boleh. Misalnya Anda mempunyai kualifikasi menembak, dibuktikan dengan sertifikat menembak, nggak apa-apa Anda pasang. Terjun payung misalnya, scuba misalnya, SAR misalnya, K3 misalnya, boleh. Tetapi kalau itu tidak perlu ngarang-ngarang. Nanti masyarakat enggak, itu tanda apa? Ditanya malah enggak. Cukup Anda berpakaian seperti ini ya sebelum Anda atau yang sudah dilaksanakan, sudah cukup. Orang tidak pengen melihat apa ini. Seperti saya scuba, menembak, terjun payung, enggak akan lihat. Yang lihat adalah bajunya polisi, pangkatnya polisi, daerahnya polisi. Bekerja dengan baik atau tidak. Maka rekan-rekan sekalian, diklat inilah yang mempersiapkan saudara-saudara untuk menjadi seorang satuan pengamanan bagian dari Pam Swakarsa yang merupakan profesi. Maka tidak salah, satuan pengamanan itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai salah satu penyelenggara fungsi kepolisian khusus. Nah, salah satu contohnya seragam saja. Makanya Pak Kasadimas, Pak Kapolsek, Kanit Kamsa, nanti kalau melaksanakan monitoring, pendataan, supervisi, ya, ke perusahaan-perusahaan, ke tempat-tempat di mana di situ ada satuan pengamanan. Yang pertama harus cek dulu seragamnya, memenuhi persyaratan tidak. Kalau nggak ada, ngarang-ngarang, copot. Ya. Ada kadang-kadang menggunakan pangkat warnanya merah misalnya, atau sini ada badge-nya merah. Nah, ya. Nah ini, Anda cukup bekerja melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, itu sudah luar biasa. Artinya di situ ada kewajiban yang Anda harus laksanakan sebagai seorang satuan pengamanan bagian dari profesi. Yang perlu diperbaiki apa? Misalnya bajunya masih agak kedodoran, celananya agak kedodoran, kita perbaiki, sesuaikan dengan body kita. Bekerja dengan baik. Ya. Saya sudah muter di seluruh Jawa Barat ini, kekurangan kita adalah satu, tampilan saudara-saudara di tengah masyarakat dengan performance satpam dari baju. Yang kedua, sikap perilaku, etika itu yang kadang-kadang belum mencerminkan. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan Anda di dalam melaksanakan tugas di lapangan. Ini yang kita perbaiki. Ya. Karena apa? Karena Anda diikat, karena profesi ini diikat oleh kode etik, diikat oleh kode disiplin. Polri merasa memiliki satpam, demikian juga itu. Satpam juga merasa memiliki Polri. Buktinya apa? Anda boleh menggunakan seragam. Dua profesi menggunakan satu seragam enggak boleh. Makanya lahir Pempol nomor 1 diganti menjadi warna krem. Ya, itulah baju warna kebanggaan satuan pengamanan sampai kalau ada perubahan. Saya ucapkan terima kasih Pak Kasat, Pak Kapolsek atas semua supportnya di dalam mendukung kegiatan diklat ini. Terima kasih Pak Direktur, Pak Kapusdik, PT Gamping yang juga terus-menerus menyerahkan diklat, mempersiapkan sumber daya manusia satuan pengamanan dengan baik. Saat titip pesan sekali lagi, jaga nama baik satpam, jaga diri, jaga keluarga, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Para
peserta upacara sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan dan latihan dasar Satpam Kualifikasi Ganda Pratama Angkatan ke-32 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh PT Ganda Putra Insas secara resmi saya nyatakan dibuka. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Komandan upacara dapat menceritakan pasukan. Ini sebuah tradisi dari PT Ganda Putra Insas. Sebelum Anda datang, Anda harus paham di mana kawasan kalian. Ini gerbang utama, berarti kawasan kalian di sini. Ya, gerbang terakhir. Segala sesuatu harus izin. Ya, jadi kalian jangan asal melewati gerbang ini. Ya. Jelas? Jelas? Ya. Intinya di sini kalian pengenalan medan, tradisi, membentuk satu kekompakan. Ya, jangan sampai tercerai-berai. Ya, harus satu langkah, satu pasti. Ya, jadi jangan beda langkah. Ya, kalau kanan, kiri. Jelas? Ya, baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, tadi seperti Komandan Tarno katakan, nyanyi lagu apa? Di sini senang, di sana senang. Ya, sekarang kita nyanyi, ikutin nada saya. Mau jadi apa? Mau jadi satpam. Satu minggu dibina, sangar gagah perkasa. Kami satu perintah, dididik di PT Gapin, Merah putih di dada, semangat pantang menyerah. Mau jadi apa? Mau jadi satpam. Satu minggu dibina, sangar gagah perkasa. Maju, jalan. Langkah. Oh, siap, benar. Senang di mana-mana itu senang. Di sini senang, di sana senang. Jangan sampai mana hatiku senang. Dikit teriak B sampai. Ayo. Bukan jalan jongkok. Ya. Ayo. Ya. Lari, maju.
Ulangi lagi, lari, maju. Jalan. Sini, jangan keluar, sini, dalam. Nah, di dalam. Jangan ngebut. Tarik komando. Sambil nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 sudah biasa. Ayo lari, setiap hari, agar kuat, otot kaki, badan saya, tak mengapa, karena kita sudah biasa. Tiarap, tidak nungging. Tahu nggak tiarap? Oh, sambil teriak. Tiarap, maju. Yo naik yuk. Ya. Mantap komandan. Baru bisa dah. Suruh siapa nggak bareng-bareng? Ya. Bareng muternya biar nggak ketarik tuh leher itu. Ya. Pegangin kakinya. Nah. Siap Dan. Masuk. Siap. Lanjut Dan. Siap Dan. Komando.
Ayo cepat. Siap, komandan. Cepat. Ayo cepat. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh. Jadi kalian harus bisa melindungi kepala kalian. Jelas? Siap. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh. Jelas? Siap. 1, 2, 3. Sekwan. Ya itu bangun, yang tidur bangun. Ya, bangun. Terus ketukin dulu, udah. Udah bersih Ya, belum? udah. Sama-sama, ketukin lagi. Balik kanan. Sama patah-patahnya, balik kanan. Yang plus. Lanjut. Ada. Iya mah, iki mah. Nah, aduh. Enggak. Amping. Wah, enak banget. Halo bang. Pundaknya bang. Balik bang. Maya. Jangan lupa harap nama enak. Oh, enak ya. Langsung di. Balik pasar. Bagi yang sudah bekerja, ini adalah pembuka dari Kasat Bimas ini hanya untuk membuka gambaran pengetahuan tentang Satpam. Bagi yang sudah bekerja pasti sudah melaksanakan. Teorinya begini rekan-rekan, bahwa Satpam sebagai suatu profesi yang tadi disampaikan, pasti profesi itu harus sertifikasi. Nah, sertifikasi itu hanya bisa ditempuh dengan pendidikan. Pendidikan itu dilaksanakan oleh pusdik-pusdik yang sudah ditunjuk, yang sudah memiliki izin operasional dari Mabes Polri. Salah satunya adalah Gapin. Maka rekan-rekan berada di sini adalah untuk pemenuhan suatu profesi yang bersifat administrasi yang nantinya bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk bekerja sebagai legalitas dari petugas keamanan. Itu bahasa kepolisiannya penggeledahan. Ada di Satpam? Oh ada, sama. Tadi saya sampaikan.
nanti seorang security itu baik sekwan maupun yang laki-laki ketika bekerja dalam suatu pabrik yang di mana pabrik tersebut dikehendaki oleh usernya untuk melakukan pemeriksaan penggeledahan badan, maka di situ akan melakukan. Nah, untuk bisa seperti itu harus dilakukan oleh security yang profesional, tidak ujug-ujug. Gitu rekan-rekan. Kenapa? Oh, harus dididik itu. Nah, disitulah pentingnya lembaga yang rekan-rekan sekarang ada di sini. Di sini nanti akan dididik untuk bagaimana cara menggeledah orang, bagaimana cara untuk memeriksa, kalau tadi bahasa itu ada tahapannya, dan tidak jauh berbeda dengan kepolisian. Bagaimana mengatur lalu lintas, bagaimana juga memeriksa, bagaimana pula kalau nanti menemukan suatu tindak pidana nih, awas. Rekan-rekan harapannya nanti dari perusahaan itu, adanya rekan-rekan itu dapat mengurangi, dapat menghilangkan kejahatan di wilayah dan di area, dapat menertibkan masyarakat, dapat menertibkan usaha yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, ya. Ingat, itu tugasnya. Biar tidak memakai baju dinas satpam, baju itu harus dilepas. Itu di dalam ketentuan, karena kewenangannya itu ada di baju. Saudara menghentikan kendaraan, berhenti nggak kendaraan? Karena kewenangan kalian sebagai satpam memiliki hak untuk menghentikan laju kendaraan, untuk membantu pengaturan sah. Tapi kalau saudara pakaian preman, berhenti, nurut tapi kepepet, sopir dulu ngerintutnya, ngerempat, kasihan. Kalau lagi buru-buru, buk, karena saudara nggak memiliki kewenangan. Kalau pakaian biasa dianggap pauga, hanya mengutamakan receh, dapat 1000 didahulukan, mau pajak, mau mogok panjang, bodoh deh. Yang penting orang yang tak seberangkan ada timbal balik, kan gitu. Namanya pauga. Tapi sebuah satpam tidak, satpam bekerja profesional, mengatur berdasarkan kajian tujuan. Mana sana berhenti dari arah sebelah di depan atur selesai. Sopir, bapak ini satpam punya kewenangan, tetapi sopir tidak tahu satpam itu punya KTA atau tidak. Nah, disitulah yang tahu siapa? Polisi. Kenapa tahu? Diperiksa. Saya waktu kasus satpam selama 2 tahun lalu berjuluk ke pabrik di mana ada pengguna jasa pengamanan banyak, saya datang periksa, nggak ada KTA, PT-nya, karena perusahaan menggunakan jasa pengamanan harus satpam itu punya. Kalau nggak ada berarti penggelapan pajak. Kenapa pajak? Karena terbitnya jasa dan KTA untuk negara, bukan untuk industri, untuk negara. Terbitnya jasa dan KTA. Terus nanti setiap 3 tahun sudah harus melakukan perpanjangan. Di mana? Di mana 3 tahun kemudian saudara perpanjang KTA? Benar. Di mana lagi? Di bagian apa? Udah jabat, ya tahu. Bagian apa? Nggak ada pusdik di Polda, adanya SPN di Binmas, Pembinaan Masyarakat Lambaréné. Binmas pentingnya TKP. Makanya ada masyarakat kehilangan motor di Cirebon, di BLK. Pada saat masyarakat lapor, hilang motor di mana? Duka Pak, bohong. Udah, alamatnya duka bohong. Sampai ke kejaksaan mesti balik.
alamatnya itu mesti ada RT, ada RW, ada kelurahan atau kampung, desa, kecamatan. Oh, TKP di dalam BPK, contoh RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten. Nah, TKP ini itu adalah awal untuk proses penyidikan. Harus ada tanpa ada TKP berarti tidak bisa dilanjutkan. TKP salah satu sumber keterangan penting dan bukti yang harus diolah dalam usaha mengungkap kasus tindak pidana. Jadi TKP itu penting karena untuk mengolah bukti ada tindak pidana. Jadi untuk gimana cara mengungkap kasus itu dasarnya dari TKP. Karena kok biasanya pelaku itu akan meninggalkan bekas, yaitu sidik jari. Pelaku biasanya merokok pun untuk merokok itu ada sidik jari. Makanya saudara, kalau ada TKP, contoh ada TKP gantung diri misalnya, saudara sebagai satpam, pelaku melalui pintu itu jangan disentuh-sentuh lagi, saudara. Jangan tersentuh, jangan merusak TKP itu. Cukup 1-2 orang sebagai petugas satpam masuk, pastikan orang gantung diri itu. Kalau menurut saudara, langkah apa yang saudara lakukan? Pertama, kalau melihat saudara gantung diri, Telepon ambulan. telepon ambulan, yo. Telepon perangkat desa boleh, telepon polisi boleh, warga yang terdekat boleh, apalagi amankan TKP boleh. Benar nggak, tepat nggak semuanya itu? Kurang tepat. Nah, baru tahu kan? Kok salah? Gimana saya harus bilang benar? Saudara melihat orang gantung diri, yang gantung diri ini sudah mati atau masih hidup? Kalau masih hidup, kenapa kok polisi? Kenapa enggak saudara tolong turunkan itu? Malah kok polisi nggak masuk? Mati. Apa yang saudara lakukan pertama? Periksa. Apanya yang diperiksa? Denut nanti tes. Oh, video. Nanti akan kelihatan kalau ada visum. Pada saat di visum, sidik jari di sini berarti sidik jari itu untuk menentukan masih hidup atau mati. Enggak apa-apa. Di sini enggak apa-apa, enggak pengaruh. Karena kok matinya seseorang itu polisi tahu kalau orang gantung diri